Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zatunisa Zahra dengan NIM 43030200010. Saya akan menjelaskan tentang manajemen zakat. Manajemen dalam bahasa Inggris disebut dengan manajemen. Diambil dari kata manage, yang berarti mengurus, mengatur, melaksanakan, mengelola. Sedangkan manajemen itu sendiri memiliki dua arti, yaitu yang pertama sebagai kata benda yang berarti direksi atau pemimpin, yang kedua berarti kata tata laksana, kepemimpinan, pengelolaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Dalam bahasa Arab, manajemen diartikan dengan nazamah, yang berarti mengatur, menyusun, mengorganisir. Menurut Mary Parker Follett, manajemen adalah seni untuk menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Hal ini disebabkan karena kepemimpinan memerlukan karisma, stabilitas emosi, kewibawaan, kejujuran, kemampuan menjalin hubungan antar manusia yang semuanya itu banyak ditentukan oleh bakat seseorang dan suka dipelajari. Sedangkan menurut Stoner, manajemen adalah proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Kalau menurut Muhammad Abdul Jawad, manajemen adalah aktivitas menertibkan, mengatur, dan berpikir yang dilakukan oleh seseorang sehingga dia mampu mengurungkan, menata, dan merapikan hal-hal yang ada di sekitarnya. Selanjutnya ada pembahasan tentang zakat. Zakat sendiri itu berasal dari kata zakat yang ditinjau dari bahasa memiliki banyak arti. Yang pertama, al-barakatu yang mempunyai arti keberkahan. At-taharatu yang dimiliki arti kesucian. Al-nama'ah yang mempunyai pertumbuhan dan pengembangan. Jadi zakat itu yang merupakan zakat ditinjau dari segi banyak ulama yang mengemukakan dengan redaksi yang berbeda-beda. Akan tetapi dasarnya mempunyai maksud yang sama, bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada seseorang yang berhak menerimanya. Jadi persyaratan tertentu pula dari pengertian di atas sangat jelas bahwa orang yang mengeluarkan sebagian hartanya untuk zakat akan mendapat kesuburan hartanya dan memperoleh pula keberkahan dan rahmat Allah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat disebutkan, pengertian zakat yaitu sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Dalam UU pengelolaan zakat ini disebutkan tentang kewajiban zakat tidak hanya diwajibkan bagi perseorangan, akan tetapi badan usaha. Pernyataan ini berbeda dengan definisi zakat sebagaimananya yang disampaikan oleh ulama mazhab yang mewajibkan zakat kepada perseorangan saja, yang dimaksud dengan dana zis, yaitu zakat, infak, dan sedekah dari badan usaha, bukan hanya sekedar dana zis yang dikumpulkan oleh badan usaha yang dimiliki zakat perorangan. Zakat dari badan usaha adalah zakat dari laba perusahaan, harta perusahaan, baik berupa persediaan produk barang, dagangan, serta aset yang lainnya yang wajib dizakati. Sedangkan zakat atau sedekah atau zakat merupakan bukti kebenaran iman dan pembenaran terhadap adanya dari hari pembahasan, karena dalam hadis Nabi Muhammad dinyatakan bahwa sedekah adalah bukti indikator keimanan seseorang. Dengan memahami zakat sebagai sedekah dapat memberikan pesan penting bagi umat Islam. Terus yang ketiga adalah dasar zakat. Dasar hukum zakat yang pertama bersumber dari Al-Quran. Pada surat Al-Baqarah ayat 43 artinya, dirikanlah sholat dan tunaikan zakat rukun
rukulah dan bersama orang-orang yang ruku. Terus ada dari surat At-Taubah ayat 35, pada hari dipanaskan emas perak, itu di dalamnya neraka jahanam lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung, dan punggung mereka. Terus ada dari At-Taubah ayat 103 tentang ambil zakat dari segi harta mereka. Terus ada dari bersumber sunnah, dari hadis riwayat Tabi. Terus yang terakhir itu ada ijma ulama. Terus yang keempat adalah tujuan zakat. Tujuan zakat itu sendiri adalah mensucikan diri, yaitu membebaskan dari sifat kikir. Yang kedua untuk berinfak dan berbagi. Yang ketiga untuk mewujudkan rasa syukur kepada Allah. Yang keempat adalah meletakkan kejelasan tentang kecintaan. Terus ada tentang manajemen pengelolaan zakat. Manajemen pengelolaan zakat sendiri itu ada namanya manajemen segmen. Jadi manajemen segmen itu adalah suatu langkah untuk menilai muzaki atau munfik berdasarkan kelompok atau kecenderungannya. Dan dalam melakukan segmen, seorang amil dapat memilih model pemetaan tergantung kondisi data yang dimiliki amil. Jadi secara akademis itu segmentasi diartikan sebagai proses estimasi luar pasar khusus yang dimiliki respon yang sama. Melakukan respon yang bisa dilakukan pemilihan segmen dilakukan berdasarkan pekerjaan atau oleh dizakati. Contohnya, peternak kambing yang telah memiliki kambing lebih dari 40 ekor maka diwajibkan membayar zakat. Seperti itu. Terus ada tentang manajemen pendukung operasional zakat. Jadi maksud dari manajemen pendukung operasional zakat itu ada manajemen pendukung operasional zakat. Maksud dari manajemen pendukung operasional ini adalah pengelolaan instrumen yang dibutuhkan untuk mensukseskan pengumpulan atau pantasyarufan sedekah atau zakat. Itu ada 8 instrumen yang harus diatur. Yang pertama manajemen SDM amil, akuntansi, manajemen aset, pengetahuan tentang informasi, teknologi, manajemen consumer service, manajemen kualitas, kinerja organisasi, pengembangan sistem, dan dokumentasi. Terus ada manajemen tasarruf zakat. Jadi manajemen tasarruf zakat itu dalam pengaturan pentasyarufan dikenal dari 2 pola umum dalam pentasyarufan. Dikenal lebih luas oleh amil zakat. Pentasyarufan bukan lagi harus dibagi secara merata dengan jumlah nominal yang sama, tapi harus diatur sedemikian rupa sehingga maqasid syariah zakat dilaksanakan dengan baik. Terus ada tentang manajemen pengelolaan. Yang terakhir adalah manajemen pengawasan atau kontrol manajemen. Jadi ada 2 model pengawasan, yang di pengawasan internal dan eksternal. Pertama, pengawasan internal dilakukan oleh organisasi dengan mekanisme yang ditetapkan oleh 2 arah pengawasan internal, yakni pengawasan tentang arus kas sebagai wujud adanya pemasukan dari muzaki dan pengeluaran untuk asnaf zakat. Biasanya membentuk dewan pertimbangan untuk berfungsi maju amil zakat. Ada pengawasan internal, kedua pengawasan syariah. Yang kedua pengawasan eksternal. Yang dari eksternal organisasi baik dari badan lembaga pemerintah maupun lembaga non-pemerintah. Dalam undang-undang zakat disebutkan bahwa lembaga amil zakat swasta diwajibkan melaporkan pendapatan dan pengeluaran zakat yang mampu diperlukan oleh las muzaki, dan mustahodik juga berhak mendapat laporan keuangan dari zakat. Hal itu berfungsi ganda di samping wujud akuntabilitas publik hingga sebagai media untuk membangun kepercayaan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari saya pribadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.